Pemulung selamatkan wanita tenggelam, kebenaran tersembunyi yang mengejutkan dan menggugah hati. Di pinggiran kota yang padat dan dingin, Johnny si pemulung berjuang setiap hari. Dengan keranjang kayu di punggungnya, dia mencari barang bekas di tepi sungai yang alirannya deras. Hatinya bergetar setiap kali air membasahi sepatunya yang sudah usang, tetapi tidak ada pilihan lain. Keluarganya sangat bergantung padanya. Sore itu, saat matahari meredup, Johnny sekali lagi menyusuri tepi sungai, mencari barang apapun yang bisa dijual. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. "Tolong! Tolong!" teriak seorang wanita. Tanpa pikir panjang, Johnny menengok dan melihat wanita itu terjatuh ke dalam air. Gelombang air berwarna coklat menggerogoti, menggulungnya jauh dari tepi. Tanpa ragu, Johnny melompat. Air dingin menyergapnya, menggetarkan tubuhnya dari kepala hingga kaki. Dengan sepenuh hati, ia berenang melawan arus yang ganas, berusaha mencapai wanita itu. Dengan segenap tenaganya, Johnny meraih tangan wanita tersebut dan menariknya menuju tepi. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, mereka berhasil ke daratan. Johnny terengah-engah, melihat wajah wanita itu dengan seksama. Palang, bersih dari make-up, tetapi terlihat lelah. "Terima kasih," ucap wanita itu lirih, seolah sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wanita itu ternyata adalah Rihanna, seorang pengusaha muda yang dulunya bergelimang harta. Kini hidupnya terpuruk, bisnisnya bangkrut dan terlilit utang. Johnny yang sederhana, dengan semangatnya untuk bertahan, membuat mereka terhubung. Semakin mendalami kisah mereka, Johnny dan Rihanna menemukan banyak kesamaan, meski berasal dari dua dunia yang berbeda. Seiring waktu, Johnny berusaha membantu Rihanna keluar dari masalahnya. Namun, kehadiran Rihanna membuat keluarganya cemas. Ibunya yang khawatir dan ayahnya yang justru ingin memanfaatkan situasi itu, menciptakan ketegangan dalam rumah. Johnny merasa terjepit di antara dua sisi. "Ini untuk kamu, Ma, untuk masa depan kita," kata Johnny, tetapi ibunya hanya menggelengkan kepala. Suatu malam, mereka berkumpul bersama, menunggu makan malam. Johnny mengambil keberanian untuk menjelaskan niatnya. "Aku ingin bantu Rihanna, dia butuh bantuan, sama seperti kita." Suasana menjadi tegang. "Johnny, kita sudah susah tanpa dia. Apa kamu yakin ini yang terbaik?" Ibunya bersuara. Air mata Johnny mengalir. Ia merindukan dukungan, harapan, dan kedamaian dalam keluarganya. Namun, situasi ini memaksa mereka berhadapan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius. Itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Rihanna pun tergerak untuk membantu Johnny. Dia berencana berinvestasi dalam usaha kecil Johnny. Namun, ketidakpahaman dan kecurigaan keluarganya semakin meningkat. Mischo Munication muncul, menciptakan jarak antara Johnny dan keluarganya, hatinya dalam kebingungan. Dia berusaha untuk mempertahankan hubungan antara Rihanna dan keluarganya yang semakin terguncang. Dalam keremangan malam, saat menatap sungai yang tenang, gelombang rasa cemas menyelimuti hatinya. Mampuka ia menyutukkan keluarganya tanpa mengerbangkan mimpinya? Dan saat keputusan besar di depan matanya, dia merasa terjepit antara keadilan dan cinta. Johnny berjalan mundur ke arah rumah, langkahnya terasa berat. Keheningan malam semakin mendalam, dan hanya suara cicak yang sesekali mengisi hening. Air mata yang tertahan mengalir di pipinya, tetapi dia menahan isak. Di punggungnya, keranjang kayu menjadi simbol segala harapan dan beban yang harus dia pikul. Saat tiba di rumah, suasana berbeda. Ibunya sudah menunggu dengan wajah cemas.
Johnny, kamu mau ambil risiko yang lebih besar? Kamu tahu kan, Rihanna bukan dari kalangan kita. Suaranya bergetar, menyiratkan ketidakpastian yang dalam. Johnny menghela napas. Ibu, dia orang baik. Dia butuh bantuan kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Ibunya menatap Johnny dengan tatapan campur aduk, seakan mengira Johnny sudah berubah menjadi tanpa arah. Tapi, Johnny, kita sudah pelanggan utang, dan menambah beban masalah orang lain bukan jalan keluar. Tiba-tiba, ayahnya datang dengan ekspresi mencolok, bersemangat. Johnny, Apa kamu pernah pikirkan untuk memanfaatkan kecerdasan Rihanna? Kita bisa bekerja sama dan bangun usaha dari nol. Darah Johnny mendidih mendengar tawaran itu. Dia tahu, ayahnya sering melihat peluang hanya dari sisi materialistis. Jangan, ayah. Ini bukan tentang uang. Rihanna butuh kita, bukan untuk diperas. Johnny berteriak, menantang pandangan sinis keduanya. Dalam keheningan yang menyakitkan, Johnny merasa sendirian di hadapan orang-orang yang seharusnya menjadi pendukung terdekat. Kesedihan itu menyelimutinya, seperti ombak sungai yang mengancam keesokan paginya. Johnny memutuskan untuk menemui Rihanna. Dia sudah berjanji untuk membantu, dan perasaannya bergejolak. Saat mengetuk pintu rumah Rihanna yang sederhana, di dalam sana dia menunggu dengan wajah lelah, tetapi tetap bersemangat. Johnny, terima kasih sudah datang, sapa Rihanna menghampiri. Senyumnya hangat, membawa kedamaian bagi Johnny. Mari kita bicarakan rencanamu. Apa yang bisa aku bantu hari ini? Johnny merasakan semangat baru. Rihanna kemudian menjelaskan ide besar nyatanya. Menciptakan produk ramah lingkungan dari barang bekas. Seperti yang biasa dia lakukan, dia pun akan mengajak Johnny berkolaborasi. Semua itu membuat jantung Johnny berdegup kencang. Ini bisa jadi harapan baru. Rihanna, kita bisa mulai dari nol, membawa perubahan. Johnny berkata penuh antusias. Banyak yang akan dibongkar dari cerita ini, dan Rihanna menceritakan banyak hal tentang pengalamannya dalam dunia bisnis yang sangat berbeda dari dunia Johnny. Seiring berjalannya waktu, Johnny mengajak Rihanna berkeliling lingkungan, memperkenalkan konsepnya. Pagi itu, mereka mengumpulkan barang-barang sorong yang bisa diolah. Dalam satu kesempatan, saat berhadapan dengan para pemulung lain, Johnny mencoba membangkitkan semangat mereka. Kita bisa lebih dari ini, kita bisa menciptakan hal-hal baru dari yang sudah tak terpakai. Kita bisa memberdayakan diri. Tapi, tak semuanya berjalan mulus. Masalah datang saat ibunya mendengar tentang usaha mereka. Dengan wajah marah, ibunya menuduh Johnny mengabaikan keluarga demi orang asing. Kamu sudah tidak mau mendengarkan kami lagi? Johnny, apa kamu ingat siapa yang selalu ada waktu susah? Johnny Turdagan. Keluarganya, percayalah, selalu menjadi prioritas, namun harapannya untuk membantu Rihanna membara dalam hatinya. Ibu. Aku bukan melupakan keluarga. Aku ingin kita semua bisa maju. Ucapannya menggantung di udara. Perdebatan mutlak ini membawa pertanyaan mendalam, dan air mata menyelunap tanpa henti. Mampukah Johnny menjaga harmonis keluarganya saat impian di depan mata? Pertarungan antara cinta dan tanggung jawab semakin ketat, dan keputusan besar segera di ambang pintu. Dengan harapan yang menggantung, Johnny mendengar ketukan membawa jawaban. Siapa yang ada di luar? Johnny membuka pintu dengan perlahan, rasa penasaran menggelora di dadanya. Di depan pintu, berdiri seorang lelaki tua, wajahnya keriput dengan tatapan tajam yang menyiratkan kebijaksanaan. Johnny, kamu Johnny kan? Tanyanya pelan. Siapa ya, Pak? Johnny menjawab sambil mencoba mengenali sosok itu. Saya Darto, dari komunitas lingkungan hidup. Rihanna sudah banyak berbicara tentang kamu. Lelaki itu membawa nuansa hangat yang membuat Johnny sedikit merasa tenang. Dia butuh dukunganmu. Hal-hal yang ingin dia lakukan sangat berisiko. Johnny merasa jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya? Darto melanjutkan,
Usahanya itu tidak hanya tentang produk ramah lingkungan. Ada banyak hal yang terlibat, termasuk hak asasi pemulung dan dampak lingkungan yang lebih luas. Namun, ada juga orang-orang tertentu yang tidak ingin ini terjadi. Pertanyaan hangat berkecamuk di benak Johnny. Keresahan mencengkeram, tetapi ada yang membuatnya yakin. Tapi kami bisa membantu mereka. Rihanna punya visi yang indah. Visi itu bisa menjadi bumerang, Johnny. Ada orang yang akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Lanjut Darto, nada suaranya tegas. Dan kamu mungkin akan terjebak dalam pertarungan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Johnny merasakan kecemasan merayap di tenggorokannya. Rasa takut mulai merasuki harapannya. Dia mulai terpikir, jika misinya gagal, apakah dia akan mengorbankan segalanya? Begitu banyak tekanan dari rumah dan di luar. Ketika dia berusaha meraih mimpi, rintangan satu demi satu menggagalkan langkahnya. Tanpa menjawab, Johnny menanyakan pada dirinya sendiri, apakah semua ini sebanding? Anehnya, wajah Rihanna kembali terbayang di pikirannya, senyumnya yang tulus seolah memberi kekuatan baru. Baik, Pak Darto. Jika ini benar-benar penting bagi Rihanna dan komunitas, saya bersedia membantu. Tapi aku perlu tahu lebih banyak. Jawabnya dengan mantap, meski hatinya bergetar. Bagus, kita akan membutuhkan semua tenagamu, sahut Darto. Kita harus mempersiapkan diri. Mari kita bicarakan rencanamu. Marika duduk di taman belakang rumah Darto. Di mana suasana tenang menyelimuti. Darto mulai menjelaskan rencana besar yang lebih rinci, memperlihatkan refleksi nyata dari jejak langkah Rihanna dan visi yang ingin dicapai. Dia bercerita tentang berbagi informasi, memberi pendidikan pada para pemulung, dan menggugah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Johnny mulai merasakan gelombang optimisme yang mengalir kembali ke dalam dirinya. Semangatnya meningkat. Namun, setiap kalimat yang diucapkan Darto membangkitkan badai dalam pikirannya, menantang segala kepastian yang dia miliki. Johnny, Darto menatapnya, menekankan setiap kata, ini bukan sekadar proyek. Ini adalah perubahan. Kita akan berhadapan dengan banyak penolakan. Jika kita tidak hati-hati, kita akan kehilangan banyak orang yang kita sayangi, termasuk keluargamu. Kata-kata ini membuat Johnny terbayang lagi pada wajah ibunya. Dia tahu betapa resahnya ibunya saat mendengar tentang Rihanna. Apa aku seharusnya mendasarkan keputusan ini hanya dari keinginanku? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kuperjuangkan? Semua keputusan pasti ada risikonya, jawab Darto bijaksana. Tapi jika kamu berani melangkah untuk misi yang lebih besar, hidupmu akan lebih berarti. Saat itu juga, Johnny merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, suara panggilan nyata dari harapan dan tanggung jawab. Kesadarannya menggembung seperti balon udara, membawanya lebih tinggi, tetapi dengan beban yang semakin dalam. Momen penting ada di depan mata, pikirnya. Seiring malam meliputi, keputusan sulit harus diambil. Layakkah dia melawan arus meskipun keluarganya menjadi taruhan? Johnny menatap Darto, bersiap mengajukan pertanyaan yang mendebarkan. Tapi bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika semuanya ini justru berbalik dari harapanku? Kedua orang itu bertatapan, seperti ada rahasia yang belum terungkap. Darto terdiam sejenak, seolah meresapi pertanyaan Johnny. Ekspresi wajahnya mencerminkan berbagai pikiran yang berputar, hingga akhirnya ia menarik napas dalam-dalam dan membuka suara. Johnny, kadang kita perlu berani mengambil langkah meski risikonya besar. Ini bukan sekadar tentang kamu dan Rihanna, tapi juga tentang komunitas kita. Johnny merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap kata Darto seakan menantangnya untuk melihat lebih dalam ke dalam diri. Tapi jika aku gagal? Jika semua ini mengakibatkan lebih banyak kerugian daripada manfaat? Risiko memang ada, tetapi tanpa risiko, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa pergi, balas Darto dengan yakin. Kamu mungkin menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Kata-kata itu mendorong Johnny untuk berfokus pada momen yang lebih besar.
Di balik segala keraguan dan ketakutannya, ada rasa tanggung jawab yang menggelora. Senyuman Riana yang ia bayangkan semakin membuatnya bersemangat. Perlahan, dia bisa merasakan kedamaian di dalam hatinya. Mungkin, inilah saatnya melangkah, melawan arus, dan memicu perubahan. Tapi kami perlu rencana yang jelas. Mari kita buat langkah-langkahnya, kata Johnny, saat semangatnya kembali mengalir. Darto tersenyum. Bagus. Kita bisa mulai dengan mendata pemulung-pemulung di sekitar sini. Mereka adalah bagian dari cerita ini dan seringkali tidak terdengar suaranya. Malam semakin larut, namun ide-ide baru terus mengalir. Johnny dan Darto menuliskan langkah demi langkah dengan penuh semangat di bangku taman. Dari mengadakan pertemuan, menyusun program pendidikan lingkungan, hingga menyiapkan dukungan moral untuk pemulung, mereka seakan membangun jembatan baru di antara mimpi dan realitas. Namun, dalam kebahagiaan itu, Johnny terus terbayang wajah ibunya yang penuh kekhawatiran. Bagaimana jika dia salah mengambil langkah? Ketika rencana-rencana mulai terbentuk, dia merasa tertekan, jiwanya semakin berat. Apa yang akan terjadi jika mereka menolak? Jika ibuku tidak mendukungku? Darto menyadari kepanikan Johnny. Johnny, sangat penting untuk mengkomunikasikan ini dengan ibumu. Dia perlu tahu betapa pentingnya hal ini bagi kamu. Jika kamu percaya pada tujuan ini, dengan waktu, dia juga akan melihatnya. Ya, kamu benar. Tetapi membicarakannya tidak akan mudah. Johnny merasakan ketegangan menghinggapi dadanya. Mikrokosmos keluarganya dipenuhi dengan cerminan harapan dan keinginan yang saling berbenturan. Johnny ingin sekali Riana ada di sisinya, mendukungnya dalam momen-momen sulit seperti ini. Namun keputusan untuk melangkah maju tak lagi dapat ditunda. Dia harus berbicara dengan ibunya. Besok, aku akan bilang padanya, ucapnya dalam hati, penuh tekad. Di tengah obrolan, suasana di taman sepertinya berubah. Suara-suara malam yang tenang menciptakan irama, seolah melingkupi mereka dalam pelukan lembut. Bayangan akan tantangan yang menghadang di depan semakin menemani setiap langkah yang mereka rencanakan. Ketika percakapan berlanjut, semangat Johnny tak tertahankan. Setiap ide baru membangkitkan gelombang keyakinan dalam dirinya. Namun, satu pikiran menyelimuti benaknya. Apakah semua ini cukup? Apakah ada cara untuk menciptakan perubahan nyata? Saat mereka menyelesaikan pertemuan malam itu, Johnny berdiri, menatap Darto dengan harap. Bagaimana jika semua orang tidak mau ikut serta? Mengingat ada banyak yang menginginkan ini gagal. Darto meninju telapak tangannya, seolah menghimpun kekuatan. Jika semua merasa putus asa, maka kita harus menjadi suara yang lebih keras. Kita harus percaya bahwa suatu hari, impian ini akan menjadi kenyataan. Johnny mengangguk. Dia memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Namun ketika semua hal baik mulai terlihat, sebuah bayangan gelap melintas di benaknya. Siapa yang sebenarnya ingin menghentikan mereka? Kekhawatiran itu seakan terus menghantuinya. Hari baru akan dimulai, dengan segudang tantangan yang sudah menunggu di depan. Dapatkah Johnny menghadapi semua ini? Dan akankah ibunya mendukungnya? Dengan pertanyaan-pertanyaan menggantung di pikiran, Johnny tahu bahwa ini hanyalah awal perjalanannya. Rahasia dan kebenaran yang tersembunyi selalu ada, menanti untuk diungkap. Johnny terbangun pagi itu dengan rasa cemas yang menghimpit dadanya. Matahari terbit di ufuk timur, sinar kuning keemasan menerangi kamar dengan lembut. Namun, kehangatan itu tidak mampu mengusir kegelisahan yang terus mengganjal. Hari ini adalah hari yang ditunggunya, namun juga ditakutinya. Ia tahu, percakapan dengan ibunya tidak akan mudah. Setelah sarapan, Johnny melangkah menuju ruang tamu. Ibunya tengah duduk di sofa, mengaduk secangkir kopi. Wajahnya terlihat letih, seolah menyimpan beban yang berat. Johnny merasakan hatinya berdesir. "Bu, ada yang ingin aku bicarakan," ujarnya dengan suara bergetar. Ibu mengalihkan pandangannya dan menatap Johnny. Ada harapan dan keraguan di matanya. "Tentang apa?"
Nah, Joni mengambil napas dalam-dalam. Setiap kata terasa seperti mencabik-cabik jiwanya. Aku ingin membantu pemulung di daerah kita. Aku sudah merencanakan program untuk mendukung mereka. Terlihat kerutan di wajah ibunya. Kamu tahu seberapa sulitnya kehidupan di luar sana? Ini bukan langkah yang asal. Apa yang akan orang-orang pikirkan? Bu. Suara Joni bergetar. Ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang kita, tentang komunitas kita. Mereka butuh dukungan, suara, dan aku merasa ini bisa mengubah hidup banyak orang. Sekarang juga kamu berbicara tentang perubahan? Coba ingat bagaimana kita sendiri harus berjuang. Kita tidak memiliki banyak waktu untuk bermain dengan impian. Suara ibunya meninggi, ketegangan terasa seperti petir menyambar di antara mereka. Joni merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Rasa kecewa dan kesedihan menggerogoti hatinya. Tapi jika bukan kita, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia bisa merasakan denyut jantungnya semakin cepat. Setiap detak membawa rasa ingin menerobos batasan-batasan yang ditetapkan. Ibunya terdiam, seolah merenungkan. Joni takkan menyerah begitu saja. Bu, lihatlah pemulung itu. Mereka juga manusia, mereka butuh perhatian. Ingin tahu bahwa ada orang yang peduli. Aku ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Kata-katanya menggantung di udara, penuh harapan. Namun, ekspresi di wajah ibunya tidak menunjukkan perubahan. Joni merasa dunianya seakan mendekapnya rapat-rapat. Apa kamu tidak percaya pada kekuatan perubahan? Akhirnya, ibunya menggelengkan kepala. Joni, kamu masih muda. Kehidupan lebih berat daripada yang kamu bayangkan. Saya khawatir kamu akan terluka. Mungkin, Bu. Tapi bagaimana kita bisa mengubah segalanya jika kita tidak berani melangkah? Joni merasakan api semangat membara di dalam dirinya. Cobalah percayakan ini padaku. Ibu bisa membantuku. Saya membutuhkan dukunganmu. Dalam keheningan yang panjang, Joni merasakan hatinya bergetar. Ia benar-benar ingin ibunya berada di sisinya. Dia bisa melihat ada sedikit keraguan dari wajah ibunya. Tetapi entah kenapa, detak jantungnya semakin menggebu. Kesempatan bisa berada di ujung jari. Beritahu dia bahwa ini bukan tentang mengejar mimpi sendiri, tapi tentang memberi harapan bagi mereka yang tak punya apa-apa. Bisik suara kecil di dalam dirinya, mendorong untuk terus berjuang. Di saat yang sama, rasa takut menyelinap kembali. Apa jika semua usaha ini berujung pada kebangkitan ketidakpastian? Dalam waktu singkat, Joni lagi-lagi dikelilingi oleh kegundahan. Tiba-tiba, suara telepon berdering, mengalihkan perhatian mereka. Joni melihat pesan dari Darto yang muncul di layarnya. Ada berita menarik tentang pemulung. Segera temui aku di taman. Satu pesan itu membawa semangat datang kembali. Joni menatap ibunya dengan harapan. Bu, jika kau memberi izin, aku ingin menuju taman. Aku harus bertemu Darto. Baiklah. Tapi ingat, kamu harus tetap berhati-hati, jawab ibunya pelan, melembutkan suaranya. Joni merasa seolah beban berat di pundaknya pelan-pelan terangkat. Dia segera bersiap-siap, merasa bersemangat untuk bergerak. Dalam perjalanan ke taman, pikirannya keterpecah. Satu pertanyaan mengendap di benaknya, apa kebenaran menarik yang akan diungkap Darto? Taman mulai ramai oleh suara burung berdesir, sinar mentari yang menembus daun-daun hijau, menciptakan suasana hangat di sekelilingnya. Tetapi di dalam hatinya, ketegangan masih menyelimuti karena harapan akan sebuah transformasi. Momen ini adalah langkah besar ke arah yang tidak pasti, dan Joni tahu dirinya akan segera menghadapi apapun yang menghadangnya. Sudah saatnya menemukan kebenaran tersembunyi yang bisa mengubah segalanya. Joni berdiri di pintu masuk taman, memandangi kerumunan orang-orang yang tampak beraktivitas. Suasana cerah dengan nuansa harapan, seakan memberikan semangat baru padanya. Ketegangan dalam hati belum sepenuhnya sirna. Sambil mencari-cari sosok Darto,
Joni berusaha menenangkan pikirannya. Apa yang disampaikan Darto kali ini sampai-sampai dia menganggap ini penting? Pikirnya. Dia merasa seperti seorang penjelajah yang siap menemukan harta karun yang selama ini tersembunyi. Joni. Suara Darto memecah lamunan. Ia melambai dengan semangat, wajahnya bersinar di bawah terik matahari. Joni merasakan detak jantungnya semakin cepat saat dia melangkah mendekat. Aku sudah menemukan sesuatu yang sangat menarik, ujar Darto dengan nada bersemangat. Kamu tidak akan percaya kalau pemulung bisa menjadi pahlawan yang pernah kita duga. Hati Joni bergetar mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu? Tanyanya, mencerminkan ketidakpastian dan rasa ingin tahunya. Ada satu kejadian di mana sirang pemulang menyelamatkan sirang wanita yang hampir tenggelam di sungai. Dia berhasil menariknya keluar tepat waktu. Berita ini membuat heboh banyak orang. Darto menjelaskan, matanya berbinar. Serius? Kenapa aku baru dengar sekarang? Joni tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Karena orang-orang tidak ingin melihatnya. Mereka hanya fokus pada apa yang salah dengan kehidupan mereka. Tetapi inilah saatnya untuk menyoroti sisi baik dari perjuangan mereka. Darto menjawab dengan bersemangat, dan Joni merasakan semangat itu menular padanya. Percakapan mereka terhenti saat suara kerumunan mulai ramai. Secara bersamaan, Joni dan Darto berbalik menoleh, melihat sekelompok orang berkumpul di dekat pinggir taman. Dari jarak itu, Joni bisa melihat wajah-wajah yang terkesima, dengan ekspresi campur aduk antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Joni, ayo kita lihat, ajak Darto, menarik lengan Joni. Rasanya seperti dorongan kuat menuju sesuatu yang luar biasa. Saat mereka semakin dekat, Joni bisa melihat seorang pria berjaket lusuh berdiri di tengah kerumunan. Dia tampak canggung, tetapi di tangannya tergenggam secari kertas berisi berita. Dia pemulung yang melakukan penyelamatan itu, bisik Darto. Kita harus berbicara dengannya. Joni merasa dorongan semangat muncul lagi. Ini adalah kesempatan untuk mendengar dari sumbernya langsung. Halo mas. Joni menyapa pria itu. Apa kamu yang menyelamatkan wanita itu? Pria itu mengangguk. Wajahnya sedikit menunduk. Dia tampak ragu, seolah tidak yakin kalimat-kalimat yang akan keluar dari mulutnya. Tolong, ceritakan padaku, Joni mendesak, ingin mendengar kisah heroik yang tak terduga ini. Dalam hati, harapan kembali menyala, berusaha menjawab semua keraguan yang ada di tengah kerumunan, pria itu mulai bercerita. Pagi itu, aku melihat seorang wanita jatuh ke dalam sungai. Tanpa berpikir panjang, aku terjun. Semua orang hanya melihat, tetapi aku tidak bisa tinggal diam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan menjadi jembatan antara dunia yang terpisah. Joni merasakan inspirasi mengalir dalam dirinya. Perasaan bangga bangkit melihat seseorang berani mengambil tindakan, meskipun statusnya diremehkan, dan saat cerita itu meluncur, Joni menyadari bahwa momen ini lebih dari sekadar berita. Ini adalah langkah pertama untuk membuka mata orang-orang. Ada potensi tersembunyi di antara mereka yang diabaikan. Kebenaran ini bisa mengubah banyak hal namun, saat semangat itu mulai mengisi ruang jiwanya, Joni dikejutkan oleh suara. Seorang wanita berteriak dari belakang, wajahnya merona dan jelas sekali terlihat marah. Kau tidak seharusnya menjadi pahlawan. Kenapa kau tidak mengejar kehidupan yang lebih baik? Mendengar itu, jantung Joni berhenti sejenak. Sebuah dilema muncul. Apakah kebaikan bisa bertahan di tengah skeptisisme dan penolakan? Joni menatap Darto, mencari dukungan, tetapi urusan ini tampaknya lebih besar dari yang ia bayangkan. Kekacauan emosional ini hanya simpanan pertanyaan. Semua ini baru permulaan. Apa yang selanjutnya akan terungkap? Dan bagaimana dia bisa meyakinkan orang bahwa setiap tindakan kecil itu berarti? Momen. Ketegangan terasa seperti aliran listrik yang menderu di tubuhnya. Apa yang akan Joni lakukan selanjutnya untuk menyuarakan harapan di saat-saat yang kelam ini? Keringat mengucur di pelipis Joni saat dia menatap pria pemulung itu.
bingung dengan pernyataan wanita tadi. Rasanya, kalimat-kalimat itu seperti pisau yang melukai semangat yang baru saja tumbuh. Dia ingin berteriak, ingin membela, tetapi tak ada satupun suara yang keluar dari mulutnya. Pria itu terlihat semakin ragu, pandangannya teralihkan oleh kata-kata wanita marah tersebut. Seluruh kerumunan seolah menunggu reaksi dari mereka, seakan tekanan menjalar di antara orang-orang yang terlibat dalam momen ini. Darto menggenggam lengan Johnny, mungkin merasakan ketegangan yang sama. "Mas, kamu sudah melakukan hal yang luar biasa." Johnny berusaha membangkitkan keberanian dalam suaranya. "Kau sudah menyelamatkan hidup seseorang. Itu lebih bernilai daripada apapun." Pemulung itu mengangkat kepala, matanya menangkap pandangan Johnny. Muncul keraguan di wajahnya, tetapi juga harapan. "Tapi aku hanya pemulung. Tak ada yang melihat aku seperti itu," katanya perlahan, suaranya nyaris tak terdengar di tengah kerumunan yang bising. "Belum tentu. Kadang orang perlu melihat lebih dekat untuk menyadari nilai dari setiap tindakan," jawab Johnny bersemangat, berusaha menyalakan percikan inspirasi di hati pria itu. Suara wanita itu kembali memecah suasana, "Kau seharusnya tidak bangga dengan belakangmu. Hidupmu tidak seharusnya hanya berkisar pada jalanan dan tempat sampah." Teriakan itu seperti dentuman petir di tengah langit cerah. Johnny bisa merasakan getaran emosi yang kuat, seolah ada ribuan mata yang menilai. Dia ingin menjelaskan bahwa tidak semua definisi kesuksesan sama. Mungkin pemulung itu adalah sosok pahlawan yang selama ini kita abaikan. "Johnny, kita harus membawa cerita ini ke lebih banyak orang." Darto mendesak, wajahnya berapi-api. Johnny bisa merasakan seruannya. Tetapi bagaimana caranya? Dia merasa terjebak dalam dilema antara mempertahankan harapan dan melawan stigma. Jika orang-orang tidak bisa memahami makna dari tindakan baik, lalu bagaimana bisa membangun dunia yang lebih baik? Memandang pria pemulung itu, Johnny merasakan rasa sayang yang mendalam. Dia adalah simbol keberanian, terlepas dari status sosialnya. "Apa yang kamu lakukan penting, dan semua orang harus mendengarnya," tegas Johnny, berusaha memberdayakan pria itu. "Cerita kamu bisa menginspirasi orang lain." Darto menambahkan, kini suaranya lebih meyakinkan. "Kamu tidak sendirian. Kami bersama kamu." Tiba-tiba, kerumunan yang tadinya hanya menonton kini mulai berbisik. Beberapa wajah mulai menunjukkan ketertarikan. Mereka sepertinya merasakan ketegangan di udara, sebuah keinginan untuk beralih dari sikap skeptis ke pengertian. Johnny mengamati reaksi kerumunan, berharap agar momen ini bisa mengubah pandangan mereka. Kita semua memiliki cerita. Pahlawan bisa datang dari mana saja. Dari jalanan, dari kegagalan, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Lanjutnya, berusaha membangkitkan semangat yang terpendam. Hati Johnny berdebar kencang, mendengar suara samar-samar kerumunan, mendukung pernyataan mereka. Untuk sejenak, dia merasakan bahwa momen ini adalah lebih dari sekadar sebuah kejadian. Ini adalah panggilan untuk membangunkan orang-orang dari keterpurukan mereka. Tetapi suara wanita itu masih meninggalkan jejak ketidakpastian. Apakah semua orang benar-benar siap untuk mengubah cara berpikir mereka? Bisik Johnny dalam hati, ketakutan menyelinap kembali. Bagaimana cara mereka memberi makna pada kehidupan yang lebih besar? Mungkinkah justru melalui momen ini, mereka bisa mengubah perspektif? Johnny merasa seolah berada di tepi jurang, melihat kegelapan yang mengancam, tetapi jauh di dalam hatinya, dia berharap akan ada cahaya yang muncul, dan saat kerumunan mulai berbisik, semangat mereka perlahan tumbuh. Johnny memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya. Dalam gemuruh suaranya, ia bertanya kepada pemulung itu, "Apa kamu siap untuk berbagi lebih banyak? Kami ingin mendengar kisahmu, lebih banyak lagi." Saat semua mata tertuju padanya, Johnny bisa merasakan sebuah momen penting akan tiba. Momen di mana harapan dan keberanian bisa ditularkan. Apa kata pemulung itu? Akankah dia menjawab tantangan ini? Pemulung itu terdiam sejenak. Johnny bisa melihat pikirannya berputar,
seolah dia berjuang melawan angin besar yang menghempas. Suara kerumunan berkurang, semua menunggu dengan napas tertahan. Johnny merasakan ketegangan yang tak tertahankan memasuki setiap detil momen tersebut. Bagaimana jika jawaban pria itu mengecewakan semua orang? Tapi bagaimana jika tidak ada yang peduli? Suara pemulung itu muncul, lugas tapi rapuh. Justru itu kenapa kami di sini, Johnny menjawab, berusaha meyakinkan. Ini tentang mengubah pandangan orang terhadap siapa diri kita. Kehidupanmu berharga, dan cerita ini bisa menginspirasi banyak orang. Darto menepuk punggung Johnny, semangatnya tertular. Bayangkan, Berapa banyak orang yang juga merasa ditolak hanya karena latar belakang mereka? Tambah Darto, nyaris berapi-api. Mata pemulung itu berkedip, berusaha menangkap makna dari kalimat-kalimat ini. Semangat mulai mengalir di wajahnya, tetapi ketakutan masih ada. Akan tetapi aku tidak tahu cara menyampaikan kisahku. Tidak perlu terlatih, Johnny mengiyakan dengan lembut, cukup ceritakan dari hatimu. Semua orang di sini mau mendengar. Kerumunan itu tampak mendekat, menunggu dengan harapan. Telinga Johnny menangkap desah napas tegang dari berjuta harapan yang ingin menyatu. Betapa sederhana dan canggihnya, ketika seseorang bisa terlibat hanya dengan menceritakan sebuah kisah. Akhirnya, pemulung itu mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan mencoba. Suaranya bergetar, tetapi ada ketulusan yang mulai tumbuh dalam setiap kata. Dengan perlahan, pria itu mulai berbagi cerita. Dia berbicara tentang malam-malam dingin, tentang tumpukan sampah yang kadang tak terduga, dan bagaimana dia menemukan kebahagiaan yang hilang dalam kesederhanaan. Dia menceritakan bagaimana satu dendam yang diungkap dari pelukan sayang seorang ibu membuka hatinya, memberi kekuatan untuk bertahan di tengah keterpurukan. Johnny memperhatikan mata kerumunan yang mulai bersinar. Beberapa mencoba menyeka air mata. Kata-kata pria pemulung itu mulai menggugah rasa empati yang selama ini terpendam. Keberanian itu bukan hanya milik si pemulung. Itu keberanian untuk orang banyak yang merasa terpinggirkan. Wanita marah yang tadi menghujani mereka kini terdiam. Dengan wajah tertegun, ia tak mampu menyembunyikan rasa emosional yang terbangun. Johnny melihat ini sebagai sebuah tanda, sebuah harapan bahwa mungkin dalam dialog ini, mereka bisa menemukan suara bersama. Ketika aku membantu wanita yang tenggelam itu, yang terpikir hanyalah menyelamatkan nyawa, lanjut pemulung, tak pernah terlintas dalam benakku jika tindakan kecil itu bisa berarti banyak. Aku tidak pernah mengira, hidupku bisa menyentuh orang lain. Setiap kalimat mulai membangun jembatan di antara hati-hati yang sebelumnya terpisah. Johnny merasakan pergeseran, sebuah transformasi. Ini bukan sekadar sebuah cerita. Ini adalah pelajaran tentang kemanusiaan tapi, saat pemulung berhenti sejenak, tatapan Johnny mengamati keputaran punggung pria itu. Sekarang, kita semua bisa belajar dari kisahmu, Johnny berkata tulus. Setiap tindakan, sekecil apapun, bisa mengubah hidup seseorang. Begitu juga hidupmu. Sebelum jari-jarinya terputus dari kekuatan cerita ini, Johnny merasakan bahwa klimaks dari kisah ini baru saja akan dimulai. Bukan hanya pengalaman pemulung, melainkan potensi kebenaran yang menanti untuk dinyatakan. Apa yang akan terjadi jika semua orang mulai saling mendengarkan satu sama lain? siapa lagi yang akan bersuara? Kebenaran di setiap orang menanti untuk diceritakan. Adakah yang berani? Pemulung itu terlihat ragu sejenak, sorot matanya penuh kebingungan. Apa yang bisa aku sampaikan lebih lanjut? Bukankah semua ini hanya akan berakhir di sini, di antara tumpukan sampah? Suaranya semakin merendah. Tapi Johnny tak mau membiarkan keraguan itu menggelapkan semangat yang baru saja tumbuh. Sekali lagi, aku ingin kau tahu bahwa kisahmu lebih besar dari sekadar tempat ini. Ini tentang harapan, tentang kebangkitan dari setiap kesakitan yang kau alami. Ujar Johnny, nada bicaranya lembut namun penuh keteguhan. Setiap kata yang diucapkannya seharusnya memberikan dorongan bagi pemulung itu untuk terus maju. Darto mengangguk, mencoba menyalakan api semangat yang mulai meredup.
Kau bisa membuat mereka mendengar. Hatimu punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Pikirkanlah, apa artinya bagi orang yang merasa terasing juga? Ucapnya, iman dan keyakinan menara di wajahnya. Kerumunan kembali berbisik pelan, menunggu dengan penuh harap. Lagu-lagu kehidupan yang ada di antara mereka masih terus berlanjut, dalam keheningan yang menyesakan. Sikanakan semua orang sedang bernafas dalam satu arama yang sama. Baiklah, pemulung itu menghela napas, seakan mengumpulkan semua keberanian yang ada di dalam dadanya. Aku ingin menceritakan tentang malam itu, malam ketika aku menemukan wanita itu, tergeletak di tepi sungai. Dengan suara pelan, dia mulai kembali bercerita. Rasa gugupnya masih ada. Namun saat dia berbicara, pelan-pelan ada satu kekuatan dalam setiap ucapannya. Dua tangan menyentuh cita-cita dan keberanian, menembus dinding ketakutan yang mengelilingi dirinya. Aku ingat betul betapa gelap malam itu. Hujan turun begitu deras, seolah langit ingin menghapus dunia. Semua orang berlalu lalang tanpa memperhatikan siapa yang ada di sekitarnya. Dia menggenggam tangannya erat, mengenang kembali detik-detik itu. Namun, aku melihat seseorang. Di sebuah sudut, dia tergeletak, tak berdaya, terjebak dalam arus. Johnny dan Darto saling berpandangan, membaca ketegangan di wajah pemulung itu. Setiap kutipan kecil dari kisah ini seakan mengikat hati mereka, menarik semua perhatian ke arah pemulung yang mulai menata ceritanya. Aku tidak pernah bisa melupakan tatapan matanya penuh ketakutan. Saat itu, baru aku mengerti, walau hidupku tertegun dalam kesedihan, aku masih punya kekuatan untuk mengubah keadaan untuk menyelamatkan hidupnya. Lanjutnya dengan suara bergetar, tetapi ada yang aneh, ada sesuatu di antara kerumunan. Wanita marah itu, masih mematung dalam keheningan, kini menaruh perhatian lebih. Berbagai emosi bercampur dalam dirinya, mungkin dia mulai menemukan nuansa lain dalam cerita ini. Kau tahu, setelah menyelamatkan wanita itu, semua berubah. Dia memberiku senyum yang tak bisa aku lupakan. Pemulung melanjutkan, seolah bayangan kisahnya mulai memiliki warna. Senyum itu memberi aku harapan. Dan di sanalah aku mengerti, setiap jiwa itu berharga. Air mata mulai mengalir di beberapa wajah dalam kerumunan. Mereka merasakan harapan dan keberanian itu perlahan mengalir dalam darah mereka, seperti satu kesatuan yang tak terpisahkan. Untuk sesaat, kerumunan terdiam, membiarkan momen itu berbicara lebih banyak daripada sekadar kata-kata. Lalu, perlahan, petunjuknya kembali ke pemulung. Apa jika ada yang menyaksikan saat aku mengangkatnya dari air? Apakah nyawaku akan dihargai juga? Apakah aku akan disebut pahlawan? Johnny merasa jantungnya bergetar. Dia bisa merasakan pergolakan dalam penuturan itu. Kau sama sekali tidak perlu jelaskan tentang itu. Apa yang kau lakukan sangat berharga, meskipun orang lain tidak melihatnya. Ini bukan soal gelar, ini tentang kebenaran dan nyawa yang kau selamatkan. Pemulung terdiam. Dalam keheningan yang menyentuh, suara tubuh kerumunan menyoroti kedalaman perasaan itu. Diskusi yang semula terputus, kini menunggu dengan harapan, menggugah untuk mengungkap lebih banyak kisah. Jika kau tetap di tempatmu, tidak ada yang akan tahu betapa berharganya dirimu. Suara Johnny melintas di antara ketegangan hingga semua mata terfokus pada pemulung. Bagaimana jika aku tak bisa menyelamatkan yang lainnya? Tanya pemulung dengan nada penuh keraguan. Pembicaraan dan harapan kini bertaut dalam satu pertanyaan besar. Apakah dia siap untuk memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, bisa memiliki arti? Dan yang paling penting, apakah dia bisa memberi diri sendiri untuk berjuang? Johnny merasakan jantungnya berdebar kencang. Saat pemulung itu berbicara, keheningan di sekelilingnya menjadi semakin intens. Semua orang menunggu, memperhatikan dengan cermat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Rasa keraguan masih melingkupi seisi kerumunan. Aku tidak tahu, suara pemulung itu mulai bergetar.
Tidak pernah terpikir olehku bahwa aku bisa menjadi pahlawan. Semua orang hanya melihatku sebagai pemulung. Dengan menyelamatkan satu nyawa, kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Johnny berseru, berusaha membangkitkan semangatnya. Kita semua di sini ingin mendengar kisahmu. Kebenaranmu yang bisa mengubah pikiran orang-orang di luar sana. Satu lagi suara dari kerumunan terdengar. Wanita marah itu, dengan bibir bergetar, berusaha berbicara. Kau benar. Tapi apa yang bisa kita lakukan ketika status sosial mengekang kita? Apa gunanya mengubah segalanya jika kita tetap terjebak dalam stigma? Sekali lagi Johnny merasakan ketegangan menghantui. Namun dia tahu, momen ini berpotensi menjadi titik balik. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Teriaknya. Perubahan tidak akan datang begitu saja, kita harus merebutnya. Jika pemulung ini bisa berjuang menyelamatkan orang lain, maka kita juga bisa berubah. Kerumunan mulai mengangguk. Momen kecil terjalin, terhubung dalam ketulusan dan harapan. Johnny kembali menatap pemulung itu, berusaha memberi dorongan lebih. Kau mewakili kita semua. Cerita ini bukan hanya milikmu. Ini tentang kita, bagaimana kita bisa saling mendukung. Setiap mata mulai menemukan arti di dalam diri pemulung itu. Jadi, apa kamu mau berbagi? Kita semua ingin mendengar lebih dari sekadar kisah pahlawan ini. Johnny melanjutkan, bersuara penuh harapan. Pemulung itu memandangi wajah-wajah di sekelilingnya. Dia mulai merasakan tetesan keberanian. Baiklah, aku akan coba lagi, katanya, matanya bersinar dengan keinginan baru. Dengan suara yang sedikit lebih mantap, ia melanjutkan, ketika aku melihat wanita itu di sungai, teringat padaku betapa hidup ini tidak selalu mudah. Namun, dalam setiap tindakan kecil kita, ada kekuatan yang bisa mengubah dunia. Dari satu tindakan itu, aku menyadari, tanpa kita ketahui, kita bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Kita bisa memberikan harapan, apapun status kita. Satu demi satu, air mata mulai mengalir dari wajah-wajah di kerumunan. Johnny merasa harapan yang hangat mengalir di antara mereka. Dia bisa melihat pemulung tersebut perlahan bangkit. Keberaniannya tumbuh bersama suara kerumunan yang saling mendukung. Suara apapun yang terdengar semakin menambah optimisme. Sekarang, setiap dari kita memiliki peran untuk memainkan. Dari satu nyawa yang kita selamatkan, bisa jadi inspirasi bagi ribuan lain yang merasa terpinggirkan. Johnny menambahkan semangat. Kini, wanita marah itu terdiam, kemudian beranjak dengan ragu. Tapi yang terjadi di luar sana tidak mudah. Kita hidup dalam kebisingan dunia yang egois, di mana tindakan baik seringkali ditutup dengan penolakan. Justru itu, Johnny berpikir keras. Kita harus memberi mereka suara, menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dan setiap tindakan kecil berharga. Keramaian ini adalah langkah awal. Saat itu, semua orang di sekitar mulai bertepuk tangan. Momen itu memberikan sinyal harapan baru. Melihat dukungan yang tumbuh, pemulung itu menceritakan lebih banyak tentang malam itu, tentang detik-detik menegangkan saat dia berenang melawan arus. Kata-katanya menciptakan jembatan antara nasib buruknya dan kekuatan untuk bangkit. Saat cerita itu meluncur, Johnny merasakan suasana bergetar penuh semangat. Lalu wanita marah itu perlahan menghampiri pemulung dan menatapnya lurus. Mungkin kamu benar. Aku juga berharap untuk perubahan, tapi seringkali kita hanya melihat kehitam putihnya saja. Johnny melihat harapan berubah dalam mata wanita itu. Kita semua bisa memiliki momen ini dalam diri kita. Kita semua bisa berubah. Dia berseru perhatian. Ini bukan hanya tentang satu orang atau komunitas ini. Ini tentang kita, sebagai umat manusia. Momen itu sangat mendalam. Dalam hati Johnny, rasa lega menyelimuti. Perubahan adalah perjalanan panjang bukan satu langkah. Dia merasakan pelajaran kehidupan berwujud, keberanian, dan harapan. Dengan suara bergetar, pemulung itu akhirnya menegaskan, aku akan berjuang, bukan hanya untuk diriku,
tapi untuk membuat dunia ini tempat yang lebih baik. Kita bisa melakukannya bersama. Kerumunan memberi tepuk tangan meriah. Di antara harapan, Johnny mengerti, ini adalah awal dari suatu perjalanan besar. Ketika harapan jatuh ke dalam hati-hati yang mulai memperkaya potensi mereka, jalan menuju keadilan dan perubahan kini semakin cerah. Momen ini adalah cerita tentang kekuatan manusia yang tak terhingga sekarang, saatnya untuk kalian beraksi. Jangan menunggu bahkan 1 detik lagi untuk dukung kami. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kalian harus berpartisipasi dalam perubahan yang ingin kita lihat.